Beberapa hari ini saya didorong oleh Roh Kudus untuk kembali membaca kisah tentang kunjungan malaikat Gabriel kepada Imam Zakaria. Setelah sekitar 400 tahun Tuhan sama sekali tidak berfirman atau menyatakan dirinya kepada umat Israel, Lukas 1 ayat 5-25. Ketika saya membaca catatan sejarah atau fakta rohani yang ada di dalam perikop tersebut, saya sungguh dibuat tercengang. Bayangkan, ketika seorang imam besar bertugas menjalankan fungsi keimamatannya dan tiba-tiba mengalami kunjungan malaikat yang berniat menyampaikan firman, sang imam besar justru alami kesulitan untuk percaya. Lukas 1 ayat yang ke-18. Kekosongan rohani di Israel yang terjadi hingga beberapa abad telah mendegradasi kehidupan iman banyak orang, termasuk sang imam besar. Padahal seyogyanya setiap orang percaya harus hidup dari apa yang ia yakini yang bersumber dari firman. Matius 4 ayat yang keempat dan Roma 1 ayat yang ke-17. Tapi terlepas dari kondisi kerohanian yang sedang dihadapi oleh umat pilihan Tuhan, dia berinisiatif untuk menjangkau kembali umatnya itu dengan mengutus seorang malaikat dengan membawa firman-Nya. Yang pertama, untuk Tuhan menggenapi apa yang sudah dia janjikan, dia membutuhkan orang. Dia membutuhkan jenis orang yang berbeda. Ada banyak janji Tuhan, nubuatan untuk Indonesia yang sudah dilepaskan oleh hamba-hamba Tuhan. Untuk dia menggenapi janji yang sudah dilepaskan tersebut, dibutuhkan jenis orang yang berbeda. Dia membutuhkan orang yang hidupnya sudah didedikasikan untuk kepentingan kerajaannya dan sudah melewati berbagai proses pembentukan firman. Tanpa orang percaya mendedikasikan hidup mereka untuk penggenapan janji Tuhan, semua janji tersebut masih akan terus menunggu waktu hingga ada orang yang bersedia memberikan hidupnya untuk dipakai sebagai sarana menggenapi janji tersebut. Sama seperti Maria, ketika Maria memberi diri untuk berpartner dengan Tuhan, memberi hidup untuk menggenapkan ikatan janji yang pernah Tuhan buat dengan Abraham dan Daud. Seketika Roh Kudus turun atas Maria dan memakai hidupnya menjadi sarana penggenap janji Bapa. Berilah dirimu kepadanya untuk dapat dia pakai sebagai sarana atau media dia menggenapkan janji yang pernah ia nyatakan atas Indonesia. Yang kedua, Roh Kudus akan menyatakan atau mewahyukan keberadaan Tuhan sebagai Allah yang setia dan Allah yang sanggup menggenapkan firman-Nya. Saya mendapati di setiap generasi, Roh Kudus selalu membangkitkan sekelompok orang untuk menjadi saksi bahwa dia sungguh Allah yang setia dan sanggup. Roh Kudus akan bekerja secara sedemikian rupa dalam kehidupan umat pilihannya untuk membuat mereka jadi sedemikian mencintai Tuhan hingga rela mengorbankan apapun juga demi untuk menggenapkan realita dari keberadaannya dan bisa ikut berpartisipasi untuk menggenapkan rencana kekalnya di bumi ini melalui kehidupan sehari-hari mereka. Umat yang mau meresponi pekerjaan Roh Kudus akan segera dia pisahkan dari kebanyakan umat yang lainnya. Pemisahan inilah yang akan mengkondisikan umat tersebut menjadi orang-orang yang dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan sendiri. Ada banyak pernyataan roh yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, dan tujuannya tidak lain adalah untuk mempersiapkan mereka menjadi umat yang berbeda, umat yang terus hidup dalam keilahian dan kemuliaan sorga. Bersiaplah untuk ikut terlibat menjadi saksi kehidupan yang menyatakan tentang kesetiaannya dalam hidupmu dan bagaimana dia selalu membawa kita mengalami berbagai terobosan ilahi guna memposisikan diri kita menjadi saksi dia bagi generasi ini. Ada beberapa fakta rohani yang cukup menarik dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 yang saya temukan mengenai penyingkapan jati diri Gideon di dalam Tuhan. Yang pertama, Gideon hidup di angkatan yang bengkok hatinya dan mengalami penjajahan serta ketakutan yang luar biasa oleh bangsa Midian, sehingga bangsa Israel tidak berdaya dan harus bersembunyi di gua-gua demi bisa bertahan hidup. Mereka tidak bisa melawan dan bersuara. Walaupun jumlah mereka cukup banyak, tapi musuh berhasil membuat mentalitas mereka menjadi kaum minoritas dan berupaya membunuh mereka secara perlahan dengan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza
dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Kondisi Israel tersebut sangat mirip dengan keberadaan gereja yang berada dalam suatu bangsa yang memainkan politik isu sara dengan membangun paradigma berpikir adanya kaum minoritas dan kaum mayoritas. Akhirnya membuat gereja tidak bisa bersuara dengan lantang menyatakan kebenaran. Bahkan orang percaya akhirnya terintimidasi dengan keamanan diri agar tidak terjadi konflik yang merugikan. Hal ini sama dengan keberadaan bangsa Israel yang akhirnya harus bersembunyi di gua-gua. Mereka terintimidasi, takut, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya percaya masa-masa ini akan segera berakhir. Saatnya untuk umat Tuhan kembali terkoneksi dengan kasih setia dan kedaulatannya. Maka kita akan melihat orang percaya atas negeri akan diangkat dan diposisikan oleh Tuhan untuk memerintah dan menghadirkan realita kerajaan sorga. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saat kecenderungan hati umatnya kembali kepada Dia, maka Tuhan pun tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Yang kedua, sebelum Tuhan membangkitkan Gideon, maka terlebih dahulu Ia mengutus nabi untuk berbicara kepada umatnya. Dimensi profetis yang dilepaskan itulah yang menjadi rahim kebangkitan para pahlawan yang gagah berani. Dan Gideon dalam kedaulatannya dipilih untuk memimpin 300 pasukan yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dimensi profetis adalah pekerjaan roh dan firman yang sangat kuat yang berasal dari Tuhan sendiri untuk membangkitkan umatnya agar hidup akurat seturut dengan pola yang Ia tetapkan. Biasanya Ia akan memakai orang-orang yang dibangun akurat hidupnya sebagai saluran dari dimensi profetis ini. Saya percaya keberadaan dimensi profetis yang sejati atas suatu bangsa akan melahirkan generasi yang berbeda. Generasi yang hidup hanya dari firman dan mengalahkan dunia ini oleh iman. Dimensi inilah yang akan membuat suatu generasi menjadi utuh, keluar dari dalam gua persembunyian, bebas dari konflik batin ataupun gejolak emosi negatif, untuk menantang sistem perbudakan terhadap uang atau mamon dan segala bentuk kelaliman yang ada. Mereka akan bekerja sama sebagai satu tim atau pelayanan tubuh Kristus untuk bahu-membahu menghadirkan realita kerajaan sorga dengan kuasa iman. Yang ketiga, saat Tuhan menyatakan jati dirinya di dalam Tuhan, Gideon masih sulit untuk percaya. Tapi ia tidak pasif. Ia berupaya meyakinkan dirinya sendiri dengan apa yang Tuhan firmankan. Ia beberapa kali meminta tanda dari Tuhan. Biasanya ada banyak pengkhotbah mengartikan hal ini sebagai bentuk menguji panggilan hidup. Sehingga ada banyak orang yang terus berargumentasi dengan Tuhan ketika mendengar firman-Nya. Mereka akhirnya berupaya menguji suara Tuhan dengan berbagai macam cara. Tidak salah tentunya melakukan hal tersebut. Tapi saya menemukan perspektif lain dari kisah Gideon. Keberanian dia meminta tanda dari Tuhan bukan karena ia ragu terhadap Tuhan, melainkan ia sedang ragu terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya ia bergerak secara aktif untuk meyakinkan dirinya sendiri sampai rohnya berkobar sebagai tanda adanya penyingkapan pewahyuan tentang Allah yang membuat ia melihat Tuhan yang berfirman kepadanya. Sikap seperti itulah yang kita butuhkan. Haus akan firman-Nya dan terus meyakinkan diri dengan firman-Nya. Tidak ada cara lain. Menggosokkan diri dengan firman-Nya adalah merupakan cara satu-satunya untuk membangkitkan diri kita menjadi para pahlawan iman. Kita terus memikirkan, merenungkan, memperkatakan firman, dan mengkaitkan firman dalam hidup sehari-hari. Percaya pada keajaiban dari firman-Nya. Saya percaya ketika Tuhan membawa gereja untuk memasuki kelas akselerasi, mengejar ketertinggalan yang selama ini ada, mengkondisikan gereja untuk mulai hidup di dalam keilahiannya, memanifestasikan kemuliaannya. Tuhan akan mempergunakan firman dan roh-Nya untuk membawa gereja menanggalkan semua yang lahiriah, kedagingan maupun duniawi, dan bergerak memasuki keilahiannya.
Dia akan menyingkapkan berbagai pewahyuan firman yang dapat dipakai oleh setiap pemimpin dan jemaat untuk membuka pintu keilahiannya. Yang mereka harus lakukan hanyalah menjadikan setiap firman tentang hidup dalam keilahian yang mereka terima dari Tuhan untuk menjadi bahan doa mereka. Camkan firman tersebut, imajinasikan dalam pikiran kita, dan mulailah berdoa dalam bahasa roh. Berdoalah dalam bahasa roh secara meluap-luap, bersuara dan berekspresi penuh. Ketika kita menerima suatu inspirasi atau impresi dalam batin kita berkaitan dengan firman yang sedang kita doakan, deklarasikan hal tersebut. Lakukan terus sampai kita merasakan batin kita jadi bergelora atau berkobar-kobar. Dengan melakukan hal tersebut secara konsisten, kita sedang mengkondisikan diri kita untuk alami bekerjanya kuasa roh yang akan mencengkeram dan membawa hidup kita memasuki keilahian dan kemuliaannya. Ibrani 4 ayat 12, 2 Korintus 4 ayat 7-11, ayat yang ke-16-18, dan Roma 8 ayat 10-11. Tapi memang terkadang ada saja orang-orang tertentu yang mengalami kesulitan untuk dibentuk ulang dengan menggunakan firman, dan karenanya harus dikondisikan melalui situasi, keadaan, ataupun orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan untuk ikut berperan serta mencetak ulang hidupnya. Biasanya Tuhan harus merancang skenario khusus untuk mereka yang alami kesulitan dalam menjadikan firman sebagai sarana untuk membangun dan mengubah diri. Jadi Tuhan akan mulai memakai situasi atau keadaan atau orang-orang untuk mendatangkan api guna mengekspos berbagai kemanusiawian atau hal-hal lahiriah yang selama ini masih tersimpan di dalam kehidupan orang percaya atau para pemimpin. Dengan hal-hal manusiawi atau lahiriah yang selama ini tersimpan di dalam hidup orang percaya tersebut mulai diekspos karena datangnya api, yang harus dilakukan oleh orang percaya tersebut adalah berkata-kata untuk membuang semua perkara lahiriah atau manusiawi yang sedang diekspos oleh Tuhan tersebut. Alkitab menggambarkan dengan jelas tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Dia akan bertindak seperti api tukang pemurni logam. Sang tukang pemurni logam akan terus memanaskan api yang ada sampai seluruh kotoran yang masih melekat pada si logam jadi meleleh atau terbakar habis. Setiap kali ada kotoran-kotoran yang muncul atau terekspos, sang pemurni logam akan menyingkirkan kotoran-kotoran tersebut. Setiap kali kemanusiawian atau keduniawan dalam hidup kita mulai terekspos, segera pergunakan mulut kita untuk melakukan deklarasi, menyingkirkan atau membuang kemanusiaan tersebut dari hidup kita. Lalu mulailah mendeklarasikan datangnya hal-hal ilahi yang dari Tuhan untuk mulai menyatu dalam hidup kita. Jadi, justru di saat kita sedang marah hebat dengan seseorang, segeralah menyadari bahwa orang itu sesungguhnya adalah api pengekspos kemanusiaan yang masih ada dalam hidup kita, yang dalam hal ini emosi yang tidak terkendali. Segeralah berkata-kata untuk membuang emosi negatif yang ada. Jika aspek kemanusiawian yang masih ada dalam hidup kita adalah mudah terbawa perasaan atau mudah baper, dalam arti gampang tersinggung, kecewa, ataupun menyimpan ganjalan terhadap orang lain, dan Tuhan mulai mengirim api untuk mengekspos hal tersebut, sadarilah dengan segera bahwa kita sedang dibawa memasuki kelas akselerasi oleh Tuhan. Segeralah berkata-kata dan singkirkan aspek kemanusiawian tersebut, lalu kembali berkata-kata untuk mengundang keilahiannya. Kurang lebih gambaran yang Tuhan berikan adalah sama seperti suatu cangkir yang ada banyak kotoran di bagian dalamnya. Dengan dicuci lalu diguyur kembali dengan air, maka cangkir tersebut akan jadi bersih. Itulah yang sedang Tuhan lakukan atas hidup kita. Teruslah melakukan apa yang benar. Saat kita alami penyingkapan roh yang mengekspos hal-hal duniawi atau kedagingan yang masih ada di dalam hidup kita, sekedar bertobat saja tidaklah cukup. Dibutuhkan suatu tindakan nyata dari pertobatan kita. Mulai melakukan apa yang benar.
Semua kesalahan yang pernah kita lakukan hanya bisa dibenahi dengan cara kita mulai melakukan apa yang benar. Demikian pula dalam kelas akselerasi yang harus gereja masuki. Gereja harus mulai melangkah untuk hanya melakukan apa yang benar, mengkondisikan diri untuk mulai berinteraksi dengan keilahian dan kemuliaannya. Saat saya melakukan perjalanan di beberapa kota selama musim libur ini, saya mendapati ada banyak orang yang setiap kali diajak berbicara tentang Tuhan, selalu berakhir dengan orientasi kebutuhan. Maksudnya, seringkali orang baru berbicara tentang Tuhan hanya pada saat sedang memiliki suatu kebutuhan besar, membutuhkan kesembuhan, mujizat, atau yang semacam itu, atau hanya pada saat beribadah saja. Jarang saya jumpai orang yang berbicara tentang Tuhan karena memang mencintai Dia. 1. Orang sibuk dengan urusan hidupnya atau kebutuhannya sendiri. Realita kerajaan sorga hampir tidak dikenali oleh orang percaya, apalagi masyarakat luas. Jenis kehidupan yang didasari oleh firman, mengalami realita penyertaan Tuhan, sehingga kehidupan sehari-hari dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan, hampir tidak pernah dialami. Paling banter orang hanya berkata, oh dia kebetulan sedang beruntung, hanya terjadi sesekali belaka. Saya mendapati bagaimana gereja atau orang percaya telah berhasil di-framing oleh sistem dunia ini untuk hidup secara lahiriah atau manusiawi. Padahal sebagai orang percaya, Tuhan menetapkan kita untuk hidup dalam keilahiannya dan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi alasan mengapa gereja Tuhan rata-rata hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan belaka, tidak bisa berfungsi menjadi institusi kerajaan. Sistem dunia yang ada telah berhasil membuat gereja atau orang percaya dan para pemimpin kehilangan esensi dari kekristenan yang menyatakan bahwa kita sudah mati bagi dosa, diri sendiri dan dunia ini, dan kita hanya hidup bagi Tuhan saja. Setiap orang percaya yang gagal memahami hal ini otomatis akan terus merasa bahwa mereka harus bergumul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Istilahnya, lupakan dahulu gereja dan kerajaan sorga. Saya memiliki kebutuhan yang harus saya penuhi, ada keluarga yang harus saya pelihara. Nanti kalau semua itu sudah terpenuhi, saya baru bersedia memberi waktu untuk ikut terlibat dalam kegiatan gereja. Jemaat atau orang percaya telah gagal melihat realita kerajaan sorga dalam kehidupan sehari-hari. Gereja, Tuhan telah berhasil dikotakkan oleh musuh untuk hanya ada di aspek kerohanian belaka. Disinilah pentingnya untuk para pemimpin terus mengembangkan kapasitas rohani yang mereka miliki untuk pada akhirnya mampu menghadirkan realita kerajaan sorga dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah pentingnya para pemimpin terus menggosokkan hidupnya dengan firman, sehingga realita Tuhan dapat dia bawa dalam kehidupannya sehari-hari, meninggalkan jejak kaki atau teladan hidup untuk diikuti oleh jemaat atau orang percaya yang lain. Yesus yang penuh kuasa dan kemuliaan yang kita baca dalam Alkitab akan menjadi real dalam kehidupan sehari-hari jemaat ketika ada seorang pemimpin yang membukakan jalan bagi mereka. Ibrani 13 ayat 7-8. Yang kedua, orang percaya jarang yang memiliki persekutuan yang hidup dan sehat dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang mereka miliki tidak lebih hanya sebatas keagamaan belaka. Saya mendapati kegagalan seorang pemimpin untuk terus-menerus mengalami realita Tuhan dalam hidupnya adalah salah satu faktor utama kebanyakan jemaat jadi hidup secara agamawi. Ketika seorang pemimpin memiliki persepsi bahwa dia hanya bertugas untuk menjadi pemimpin kerohanian belaka, tanpa dia sadari, dia sudah mengkotakkan dirinya dan semua jemaat yang ia pimpin ke dalam suatu batasan yang tidak kasat mata, mentalitas. Kebanyakan orang Kristen
memiliki mentalitas yang sama, terlihat hidup, penuh kuasa, hanya saat ada di dalam gereja atau berkaitan dengan aspek kerohanian atau keagamaan belaka. Tapi segera menjadi gagap ketika harus berinteraksi dengan aspek-aspek yang menuntut keprofesionalan, kecerdasan, kejelian, kedisiplinan, maupun aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Padahal melalui kehidupan sehari-hari orang percaya, Tuhan berniat menyatakan realita kerajaannya, bukan di dalam gereja atau di aspek kerohanian belaka, tapi di berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang ada. Kerinduan hati Tuhan adalah membawa umatnya untuk menikmati kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan dari antara semua orang yang ada di sekitar hidup mereka. Hidup dalam dunianya Tuhan. Sementara saya menulis message di atas, saya merasa Roh Kudus menaruh suatu pesan nubuatan untuk kita semua. Tuhan berkata, sudah waktunya untuk umatku betul-betul melihat realita dari kemuliaan kerajaanku, sehingga mereka mulai bisa membandingkan dengan kemuliaan dunia yang selama ini terus mereka kejar. Dengan mereka mulai bisa melihat realita kemuliaan kerajaanku, otomatis mereka akan memberi diri mereka untuk hidup dalam pengayoman kerajaanku. Mereka akan mulai mengasihi aku, mengejar realitaku secara mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan. Di saat itulah aku akan membawa mereka memasuki duniaku. Kehidupan mereka tidak akan sama lagi. Kehidupan sehari-hari mereka akan mulai menyatakan kemuliaan kerajaanku. Dan hal tersebut akan membuat banyak orang menjadi bertanya-tanya, apa rahasianya untuk hidup seperti mereka? Aku memposisikan umatku untuk menjadi tanda dan alamat bagi bangsa ini. Kehidupan sehari-hari yang mereka jalani bersamaku akan menjadi tanda bagi bangsa ini. Tanda bahwa aku masih tetap bekerja dan menjawab doa. Tanda bahwa aku adalah Allah yang setia dan berkuasa. Aku akan membuat semua orang yang merindukan jenis kehidupan yang sama untuk datang kepada umatku dan mengikuti jejak kaki yang sudah mereka tinggalkan. Umatku aku buat menjadi alamat. Saat mengakhiri message di atas, saya melihat bagaimana Tuhan tersenyum puas. Saya percaya Roh Kudus sudah meyakinkan saya bahwa agenda Tuhan ini pasti terwujud dengan segera. Bersiaplah, karena deru kegerakan dan reformasi gereja sudah semakin dekat. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.